Iya, aku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Punch Man guys di sini. Setelah kita mempelajari hal-hal penting apa yang bisa kita petik dari petualangan Our Bakasencho mengarungi berbagai lautan, kini kita ambil lagi berbagai hal positif lain dari sang botak berjubah menjadi seorang pahlawan. So, apa aja yang bisa kita ambil? Langsung aja kita menuju ke pembahasan, oke? Let's go. Your passion is your priority. Kalian sadar gak sih, apa struggle pertama yang dihadapi si botak dalam mengawali kisah di serial One Punch Man? Ngadepin musuh yang susahnya minta ampun, kalah di pertarungan, dihina oleh banyak orang? Bukan itu. Tapi masalah pertama Saitama jauh lebih simpel dari itu semua guys. Dan Mr. K yakin dari kalian yang lagi beranjak di tangga kedewasaan pasti telah mengalaminya. Yaps, jadi pengangguran. Saitama diceritakan di awal episode sebagai sosok yang susah cari pekerjaan. Ya mau gimana lagi ya, mau di dunia nyata maupun di dunia anime, cari pekerjaan memang bukan hal yang mudah. Hal serupa pun dialami juga oleh Saitama. Terus gimana Saitama keluar dari permasalahan ini guys? Jawabannya ini semua soal passion, alias tentang apa yang menjadi sesuatu yang kita lakukan bisa membuat kita merasa bangga atau senang atau puas lah. Bukan untuk orang lain, melainkan untuk diri kita sendiri. Saitama menyadari betul kalau dia terus-terusan cari pekerjaan sebagai sesuatu hal yang emang gak dia kuasai. Ya bakalan susah, bisa-bisa ini serial bakal jadi kisah soal Saitama yang lamarannya ditolak sana sini. Makanya ia ingat lagi nih, apa yang menjadi kebanggaannya selama ini. Disitulah ia menemui passionnya sebagai seorang pahlawan. Well, ini bener-bener relate sama kita kan. Terkadang kita terjebak pada suatu permasalahan tentang apa yang mau kita lakukan di masa depan. Saitama ngasih tahu kita bahwa langkah awal buat ngatasin itu semua adalah dengan bertanya ke diri kita sebelumnya. Apa sih yang menjadi tujuan kita, mimpi kita, dan kesukaan kita? Lewat serangkaian pertanyaan sederhana itulah Saitama bisa memutuskan diri menjadi pahlawan. So itulah yang bikin dia very enjoy menjalani kehidupannya sebagai pahlawan guys. Walau harus senantiasa menghadapi cobaan mulai dari suka direndahkan sampai gak dapat pengakuan. But again ya, being hero is not his job, but his hobby. Hobi yang dijalani dengan keyakinan besar bisa menyelamatkan orang lain dan bikin ia merasa puas dirilah yang membuatnya bertahan dari segala cobaan berat yang dia lewati guys. Well, buat kalian yang mungkin dibentur realita, kita perlu breakdown kembali guys. Apakah kita memang udah melangkah sesuai dengan apa yang kita mampu, yang kita senangi, atau apapun itulah. Memang realitas itu keras dan gak semua terjawab sekedar lewat teori. Tapi bukan berarti ya kita gak bisa mengawali untuk menjadi lebih baik. Konsisten adalah kunci. Sekarang kita ulik lagi, apakah dengan menyadari passion, hobi, atau hal yang disukai bisa menjadi kunci kita bisa menjalani hidup? Ya jelas enggak lah. Kalau sekedar sumber ya, Mr. K pengen begini, pengen begitu, yang ada hidup kita stuck di situ-situ aja. Ingat guys, kita bukan Nobita yang bisa minta keajaiban dari kantong ajaibnya Doraemon. Dan Saitama menyadari betul kok, dengan menjadi dirinya yang sekarang, dia bakalan jadi pahlawan yang gak bisa melakukan apa-apa. Jangankan menyelamatkan orang, bisa nyelamatin dirinya sendiri juga syukur. Maka langkah untuk menjalani kehidupan selanjutnya adalah dengan konsisten. Konsisten di sini konteksnya berkaitan dengan langkah-langkah apa aja yang mendekatkan kita dengan apa yang menjadi mimpi kita. Saitama ingin menjadi pahlawan lebih kuat, maka langkah yang perlu ia tempuh setelah membulatkan tekad adalah menjadikan dirinya lebih hebat. Dari situ dah, menu latihan gila pun ia gas terus. Mau itu lari, push up, pull up, wes segala macam diantem kabeh. Saitama bener-bener ngelakuin itu semua secara konsisten. Bahkan dia bilang sendiri kan, memang ada satu hari di mana ia pengen istirahat aja karena tubuhnya yang bener-bener udah gak sanggup. Tapi semua itu diabaikan. Mau sesakit apapun yang ia rasa, tiada kata libur untuk upayanya memperoleh kekuatan guys. Wow, bisa ditiru nih. Hasilnya bisa kalian lihat ya, jangankan lawan monster, ngancurin bumi kalau dia mau juga bisa guys. Terus gimana cara kita nerapin ini di kehidupan kita ya? Well, jelas melakukan serangkaian kegiatan sabrek macam Saitama itu memang gak gampang. Kuncinya bukan soal kuantitas atau jumlah yang dihasilkan, melainkan konsistensi dan komitmen dari apa yang kita lakuin. Misalkan kalian suka gambar dan pengen nerbitin komik terus sibuk sama kehidupan kalian, jelas dong semisal kalian langsung bikin cerita dari A sampai Z, gak bakal nemu titik terang kalian. Tapi kalau kalian perlahan namun pasti, per hari dibikin satu panel demi panel, sambil kalian terus improve kemampuan, pastilah nerbitin komik bukan angan semata.
Karena seperti pepatah yang biasa kita dengar kan, bisa karena biasa. Mungkin di awal kualitasnya nggak bagus, baik dari gambar sama cerita, tapi semakin kita coba terus dan terus sambil lakuin evaluasi, hasil lebih baik pasti bisa didapat. Asalkan komiknya bukan komik dewasa ya. Hentai. Ingatlah guys, Saitama butuh waktu 3 tahun. Yaps, 3 tahun buat dia memperoleh kekuatan sehebat sekarang. Semuanya dilakukan melalui latihan yang konsisten sambil menguji kemampuannya melawan monster. So, sekarang balik lagi ke kita. Apakah kita udah coba lakuin hal yang sama? Apakah angan dan impian kita malah berjalan di situ-situ aja? Semisal kalian tahu jawabannya, maka mulai dah dari langkah yang paling sesederhana mungkin, tapi bisa dilakuin setiap hari. Cuman, semisal kalian tetap paham tapi gak lakuin hal sekecil apapun, impian kalian gak ada bedanya sama makanan basi, alias ujung-ujungnya bakalan dibuang lagi guys. Talk less, do more. Next, ini perihal Saitama yang ketika melakukan aksinya adalah gak banyak ngomong. Saitama ini tipe yang satset, tastos. Ada musuh, hajar. Gak ada keperluan ya, pulang. Gak ada tuh sebelum dia ngelawan musuh ngerocos begini begitu, apalagi setelah menang. Gak ada juga tuh momen dimana dia heboh gembor-gemborin pencapaian dia. Meskipun demikian ya, apa yang dilakukan Saitama akhirnya memberi dampak besar kan. Monster dengan level dragon sekalipun atau god lah bisa dikalahkan Saitama dan bikin kota kembali damai. Tapi kan Saitama gak dapat pengakuan dan lain-lain. Kalau yang jadi patokan adalah pengakuan orang, ya yang ada Saitama jalan di tempat lur. Tapi Saitama udah mencapai salah satu pencapaian tertinggi seorang pahlawan loh guys. Ya ini udah sampai pahlawan kelas A di chapter terbarunya. Gak cuma itu, dia juga jadi salah satu pahlawan yang progres kenaikan kelasnya di pahlawan ya itu paling cepet. Sampai Dr. Bovoy aja heran. Tuh yang penting bukan omongan kan. Tapi soal tindakan ya, meski gak heboh minta diakui, perlahan namun pasti Saitama mulai banyak dikagumi. Ini juga bisa kita lihat di kehidupan nyata. Bahkan ada juga tuh pepatahnya, diam adalah emas. Tapi bukan berarti diam secara omongan ya, melainkan juga ada aksi yang memang diperlukan. Bahkan Saitama ya, bicara ya seperlunya aja. Ini pun again and again dicontohkan lagi oleh Saitama. Ia bicara ketika menjelaskan warga soal alasan dia menjalani hidup sebagai pahlawan, sampai penjelasan dirinya supaya pahlawan lain lebih dihargai. Bicara banyak boleh kok, asal bicara kita punya makna dan memang di momen yang diperlukan. Semisal enggak ya udah, jangan asal atau gibah lah. Ya contoh buruk dari banyak omong sedikit aksi sedikit hasil. Ya bisa kita lihat dari 2 murid Tank Top Tiger. Dia heboh ngehina Saitama sampai bilang mau ngalahin Saitama. Hasilnya gak ada apa-apanya lur. Sekali tangannya dipletek sama Saitama, nangis-nangis minta ampun. Sekarang balik lagi nih ke kita. Apakah kita lebih banyak omongnya? Apa aksi yang bermanfaat? Apalagi di zaman sosial media kayak sekarang ya, omongan lewat ketikan tuh banyak banget yang sebenarnya nggak perlu dan nggak bermakna pula. Hasilnya ya ujung-ujungnya cuma jadi bahan tertawaan orang-orang kan. Apalagi kalau lagi push rank tuh. Aduh, sibuk nyalain hyper, nyalain roaming, nyalain nyalain offlaner. Pas selesai match malah dapat kayu. Malu banget kan begitu, kayak Mister gini pakai cyber. Makanya breakdown lagi lah. Bicara boleh-boleh aja, cuma lihat lagi apakah bicara kita sudah tepat, bermanfaat untuk orang lain. Terus jangan lupakan ya, diiring dengan aksi yang membuktikan omongan kita. Jangan cuma omong doang oke? Kejar terus, mau dapat apa enggak ya ntar dulu. Terakhir, hal penting lain yang bisa kita dapetin dari Saitama adalah tekad dia yang kalau udah ngincer sesuatu, itu gak bakal dia lepas sampai kapanpun. Dan itu ia terapin di berbagai aspek. Jadi lebih kuat misalnya ya ia kejar terus dengan cara latihan terus sampai mampus. Tapi gak cuman itu aja guys, di tengah yang lain pun ia ngelakuin hal yang sama. Salah satu target yang gak mau dia lepas adalah nyamuk. Ya, nyamuk yang udah bikin dia jengkel setengah mati ini diincar sama dia sampai titik darah penghabisan. Si botak berjubah ini bahkan sampai ngotot banget ngejar itu nyamuk sampai telanjang bulat dan gak mikirin semua kendala yang dia hadepin. Pokoknya tabrak aja terus. Gak cuma nyamuk, hal sepele macam belanjaan lagi diskon aja ya, dia kejar. Walaupun dia sempat lupa, Saitama tetap gak nyerah dan langsung ngelarin pertarungan supaya dia bisa cepet-cepet belanja. Begitupun dengan game, target dia kepengen banget bisa ngalahin King. Alhasil ia main terus-terusan tuh game sampai gamenya itu rusak.
Pokoknya sekali udah kepengen apa yang dia dapetin, ya dikejar terus sama dia. Di kehidupan nyata pun bisa kok kita terapin. Terkadang kita terkendala sedikit aja, udah ngeluh dan kerasa pokoknya besok dunia kiamat. Padahal segala sesuatunya masih bisa kok selagi kita terus ikhtiar. Sekalipun memang segala sesuatunya itu mustahil guys. Kayak Saitama yang harus ngelakuin kegiatan pahlawan supaya status pahlawannya gak dicabut. Ya Saitama tetap berusaha enjoy. Dan jawaban Saitama atas keresahannya ya serahin aja sama diri kita di hari esok. Karena toh hari ini kita udah berusaha semaksimal mungkin kan. Semisal hari ini upaya maksimal kita belum ada hasil, maka jangan berputus asa dulu. Sabar dan tunggu hari esok. Gak usah mikir lebih jauh soal bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun ke depan. Hadapi dulu aja yang bisa kita hadapi di hari ini atau capai hari ini dan berusaha lebih baik lagi buat besok. Begitupun Saitama, kejar aja dulu itu nyamuk, kejar aja itu diskon, kejar aja itu game. Mau ketepok tuh nyamuk apa enggak, dapat diskon apa enggak, gamenya bisa menang apa enggak, itu urusan nanti. Kejar dulu sekarang sampai semuanya dapat. Semisal gak dapat gimana? Ya, yang penting kan udah berusaha semaksimal mungkin kan. Artinya ada pilihan lain yang lebih baik buat kita. Masalahnya adalah kita ngeluh soal gak dapat hasil, padahal upaya dan usaha kita gak maksimal dan kelewat overthinking yang akhirnya bikin kita gak melakukan something. Terus ujung-ujungnya nyalain keadaan. Apa yang ada di depan mata ya dicoba dulu. Perkara dapat apa enggak, itu semua tergantung yang mana baiknya buat kita. Walau Saitama gak bisa menang dari King, itu jadi tetap hal positif baginya. Karena akhirnya ia ngerasa ada sesuatu yang membangkitkan semangatnya kan. Oke, mungkin itu dia yang bisa Mr. K sampaikan soal karakter si botak berjubah ini. Adakah pelajaran hidup lain yang bisa kalian petik dari Saitama? Semisal ada, kita diskusin lagi di komentar, oke? Atau kalian ada saran siapa lagi yang mau diambil pelajaran hidupnya? So, sekian konten kali ini. See you again next time. Adi Sekarang Melo, stay safe everyone. Salam anime.